Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kali ini kita akan belajar sistem pembayaran dan alat pembayaran. Nah, ini sudah masuk bab 5 ya, kelas 10. Oke, jadi laju pertumbuhan perekonomian sebuah negara itu dipengaruhi oleh sistem pembayaran. Ya kan, sistem pembayaran itu berarti bagaimana cara kita melakukan transaksi. Nah, itu diatur oleh Bank Indonesia. Sistem pembayaran itu tidak dapat dilepaskan dari peranan bank. Karena apa? Karena memang mereka lah yang mengatur bagaimana kita melakukan sistem pembayaran. Bank yang mengatur bank itu adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia itu membawahi seluruh bank yang ada di Indonesia. BCA, BNI, BRI semuanya itu di bawah kendali atau tunduk pada aturan Bank Indonesia. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan bank sentral. Bank Indonesia itu adalah bank sentral gitu ya. Jadi kalau makin maju perekonomian, maka berpengaruh terhadap alat pembayaran yang digunakan. Jika dahulu banyak orang yang menggunakan uang tunai untuk melakukan pembayaran, nah saat ini itu banyak yang beralih ke sistem lain. Contohnya Pak, electronic banking ataupun kartu kredit, ya kan? Nah, OPPO itu salah satu electronic banking, uang virtual gitu kan. Nah, itu kan sistem pembayaran. Nah, selanjutnya isi materi dari bab ini itu ada bank sentral seperti yang saya sebutkan tadi, lalu sistem pembayaran, alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non tunai. Yang pertama bank sentral. Bank sentral itu dimiliki pemerintah ya. Nah, jadi Bank Indonesia itu juga tunduk pada aturan pemerintah. Nah, bank sentral itu menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan itu menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Jadi badan-badan keuangan itu nggak hanya bank ya. Nah, termasuk yang memberikan kredit ya, itu termasuk juga badan keuangan. Jadi kalau misalkan kita mau kredit motor kan ada itu yang pemberi kredit ya kan, nggak harus bank. Nah, badan keuangan itu juga tunduk pada bank sentral. Nah, ini ya, bank sentral itu adalah Bank Indonesia. Nah, aturan yang mengatur ini dan ini sering juga keluar dalam soal SBMPTN. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 23, bukan tahun 23 itu ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia adalah suatu lembaga negara yang terdiri ataupun lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari pengaruh pemerintah ataupun pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang tegas diatur dalam undang-undang. Jadi intinya, undang-undang itu menyatakan bahwa Bank Indonesia itu adalah lembaga yang mandiri dalam melaksanakan tugas. Dia tidak bisa diintervensi oleh siapapun, tapi dia itu tunduk pada undang-undang dan aturan negara. Artinya, Bank Indonesia ini mempunyai aturan khusus, aturan main dalam sistem pembayaran. Dan ini berlaku untuk seluruh Bank Indonesia. Dan itu semua diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004. Jadi, itu yang perlu diingat ya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 itulah yang mengatur Bank Indonesia. Nah, tugas dan wewenang Bank Indonesia itu apa aja sebenarnya? Yang pertama, Bank Sentral ataupun Bank Indonesia tujuannya itu
capai dan menjaga kestabilan nilai uang rupiah. Jadi kalau misalkan rupiah itu tiba-tiba melonjak tukarnya dengan dolar, nah maka itu nggak stabil. Misalkan ini sekarang 14.500 untuk membeli $1, tiba-tiba naik menjadi 20.000, itu nggak stabil berarti. Nah, tugas Bank Indonesia lah membuat itu agar stabil. Kestabilan nilai mata uang atas barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara-negara lain. Nah, itu tadi. Jadi kalau misalkan harga $1 itu menjadi sangat mahal, berarti itu Bank Indonesia gagal menjalankan tugasnya. Sama seperti tahun 1998, harga dolar tiba-tiba naik, sehingga apa? Sehingga nilai rupiah tidak ada harganya sama sekali. Gitu. Yang awalnya kita Rp1.000 waktu itu berguna, bisa membeli beras dan segala macam gitu kan, sembako, tiba-tiba menjadi tidak ada harganya. Nah, itulah yang menyebabkan krisis moneter pada tahun 1998. Oke, kita lanjut. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi. Jadi inflasi itu kalau semakin tinggi dia, maka harga-harga juga semakin naik gitu. Atau nilai uang itu semakin berkurang. Awalnya kita membeli beras 1 kilo bisa 10.000, tiba-tiba 1 kilo 20.000, itu berarti dia nilai rupiah itu mengalami penurunan. Nah, aspek kedua tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Jadi kalau misalkan rupiah itu menjadi lemah, kalau misalkan kita membeli dolar dengan rupiah tiba-tiba menjadi melonjak harganya, itu berarti tidak stabil. Nah itu tadi tugas Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter. Apakah itu nanti uang ketat ataupun longgar. Nah, itu nanti kita bahas ya. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, wewenang Bank Indonesia itu menetapkan target-target moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Harus ada targetnya, apakah inflasi 5% dalam setahun. Kalau misalkan nggak ada inflasi, itu nggak bagus juga. Karena apa? Karena tidak merangsang pertumbuhan ekonomi. Inflasi bagus, tapi harus stabil. Berapa persen? 5% misalkan. Atau 3%. Itu. Tapi kalau misalkan udah 10%, 20% itu udah termasuk tinggi. Ya. Lalu melakukan pengontrolan moneter dengan cara-cara operasi pasar terbuka. Nah, operasi pasar terbuka ini maksudnya supaya uang itu masuk ke dalam bank ataupun keluar dari bank. Itu diatur dalam kebijakan moneter ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut nanti. Lalu penetapan tingkat diskonto. Berapa diskon? Nah, diskonto ini diambil dari kata diskon. Ketika kita mau deposito ataupun kita mau menabung, berapa bunganya? Nah, kenaikan dan penurunan bunga itulah dia tingkat diskonto. Lalu penetapan cadangan wajib minimum. Nah, ini kalau misalkan kita mau deposito, angkanya berapa? Misalkan awalnya 10 juta turun menjadi 5 juta. Nah, itu berarti cadangan wajib minimumnya itu diatur ataupun ditetapkan. Nah, gitu. Lalu pengaturan kredit dan atau pembiayaan. Apakah kita mudah untuk melakukan kredit atau tidak? Itu dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Kalau misalkan kita mudah untuk mendapatkan kredit, otomatis kan merangsang pertumbuhan ekonomi kan gitu kan. Nah, jadi itu wewenang Bank Indonesia. Kita lanjut pada
video berikutnya.